Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialopa Channel. Kali ini kita akan latihan soal CPNS. Di sini ada 5 soal TIU ya. Ini 5 soal TIU ini hasil review dari teman-teman yang sudah lulus CPNS kemarin. Jadi, kelima soal TIU ini yang keluar di tes CPNS kemarin ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas ya. Nomor 1. Terdapat 2 buah bola. Jika bola pertama berputar 9 kali, bola kedua berputar 24 kali. Jika bola pertama berputar 27 kali, berapa kali putaran bola yang kedua? Nah, di sini yang ditanya putaran bola yang kedua. Ingat teman-teman ya, setiap soal cerita TIU, kita rubah kalimatnya ke kalimat matematika. Oke. Di sini kita ketahui jika bola pertama berputar 9 kali, maka bola kedua berputar 24 kali. Nah, jika bola kedua berputar 27 kali, maka jika bola pertama berputar 27 kali, maka bola kedua berputar berapa kali? Ini yang ditanyakan kita misalkan X ya teman-teman. Kalau kita lihat dari soal, ini soal tipe apa teman-teman? Ya, benar sekali ya. Ini soal tipe perbandingan senilai. Kenapa? Karena jika bola pertama ini berputar sebanyak 9 kali, maka bola kedua berputar sebanyak 24 kali. Dan jika bola pertama ini berputar sebanyak 27 kali, berarti X ini lebih besar daripada 24 ya teman-teman. Berarti anak panahnya sejajar. Jadi, soal ini tipe perbandingan senilai. Nah, tapi kalau teman-teman mengerjakannya seperti ini terlalu lama teman-teman. Jika teman-teman mengerjakannya pakai teknik seperti ini. Coba kita lanjutkan ya. Berarti kita ambil ini yang terbesar di atas. Oke, 27/9 sama dengan X ini kan sudah kita sepakati. X ini lebih besar daripada 24. Berarti X kita taruh di atas. X per 24. Nah, jika seperti ini kan kita agak pusing ini teman-teman. Kita kalikan silang. Oke, 9 dikali X sama dengan 9X. Tapi 27 dikali 24. Nah, agak kewalahan juga ya. Ini terlalu lama. Cara cepatnya gimana, Kak? Cara cepatnya seperti ini, teman-teman. Tapi cara cepat ini ada syaratnya ya. Jika angka yang kita ketahui ini bisa kita faktorkan. Contoh, 9 ini bisa tidak dibagi 3. Bisa ya. Nah, 27 ini bisa tidak dibagi 3. Bisa, berarti 9 ini tinggal kita kalikan 3 sama dengan 27. Begitu juga yang bagian kanan. 24 kita tinggal kalikan 3 sama dengan berapa teman-teman? 72. Selesai kan? 24 dikali 3 kan lebih mudah ya teman-teman. 4 dikali 3 12, nyimpan 1, 2 kali 3 6 ditambah 1 72. Nah, mudah tidak dengan cara cepat ini teman-teman? Mudah ya. Jadi, seandainya teman-teman nanti ada soal ya, soal cerita tentang perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai, teman-teman lihat dulu angka yang diketahui. Nah, difaktorkan dulu, bisa tidak dibagi ya. Kalau ini bisa difaktorkan, maka kita bisa pakai cara cepat ini. Tidak usah pakai cara ini terlalu lama. Tapi kalau yang angka kita ketahui tidak bisa kita faktorkan, maka kita tidak bisa pakai cara cepat. Mau tidak mau kita pakai cara yang manual ya, yang seperti biasa kita pakai. Paham ya teman-teman? Jadi nomor 1 ini hasilnya 72. Cepat tidak kalau bisa difaktorkan? Cepat ya caranya. Oke, kita lanjut nomor 2. Waktu di negara S adalah 3 jam lebih cepat dibandingkan dengan negara M. Sebuah pesawat terbang bergerak dari negara S ke negara M pukul 5 pagi dan tiba 4 jam kemudian di negara M ya. Pada pukul berapakah pesawat tersebut tiba di kota M? Nah,
di sini ingat ya teman-teman, sekali lagi saya ulangkan, jika ada soal cerita kita ubah kalimatnya ke kalimat matematika. Di sini kita ketahui waktu di negara S ini 3 jam lebih cepat ya dibandingkan negara M. Jika ada kata-kata lebih cepat, lebih tua, ataupun tahun depan, itu pasti ditambah. Berarti 3 ditambah S sama dengan M. Ini artinya S ini 3 jam lebih cepat daripada M. Negara M ya. Paham sampai sini teman-teman ya? Paham ya? Nah, oke. Di sini sebenarnya sangat cepat sekali teman-teman kalau sudah kita paham. Tapi saya mau gambarkan saja biar teman-teman lebih paham ya. Nah, ini seumpama rute pesawat. Ini negara S dan ini negara M. Nah, di cerita ini pesawat dari negara S berangkat jam 5 pagi ya. Dan akan sampai pesawatnya jam 4 jam kemudian. Nah, jadi pesawat dari negara S, saya ulangi, berangkat jam 5 pagi dan akan sampai di negara M 4 jam kemudian, masih waktu negara S. Berarti pesawat ini yang dari negara S sampai jam berapa teman-teman? Kita tambahkan saja, jam 5 ditambah 4 sama dengan jam 9 pagi. Dia akan sampai di negara M. Tapi masih dalam waktu negara S ya teman-teman. Nah, sekarang kita rubah dulu. Waktu negara S, jam 9 pagi ini kan waktu negara S. Kita rubah ke waktu negara M. Sedangkan di sini kita ketahui, waktu negara S ini 3 jam lebih cepat dari waktu negara M. Berarti, pesawat ini sampai di negara M jam 9 pagi ini 3 jam lebih cepat. Berarti 9 dikurangi 3, karena kenapa Kak dikurangi 3? Karena 3 jam lebih cepat. Jadi kita kurangi 3 saja ini ya. Ini kan masih waktu negara S. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Berarti pesawat dari negara S ini sampai ke negara M itu jam 6 pagi. Paham ya teman-teman? Paham, sangat cepat ya. Ya, jam 6 pagi. Kak, nggak cepat Kak, ini lebih dari 3 menit ini penjelasannya. Iya, sengaja saya gambarkan seperti ini supaya teman-teman paham. Nah, kalau tidak dijelaskan nanti teman-teman tidak paham. Kalau teman-teman sudah paham, coba dipraktekkan. Pasti kurang dari 1 menit pengerjaannya. Oke? Kalau teman-teman ini belum juga paham, sudah dijelaskan seperti ini, silahkan teman-teman bertanya, komen di kolom komentar YouTube saya. Insya Allah saya akan jawab. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3. Umur seorang ayah saat ini adalah 20 tahun lebih tua dari anaknya. 12 tahun yang lalu, umur ayah tersebut 3 kali dari umur anaknya. Berapa tahunkah umur anak tersebut 8 tahun yang akan datang? Nah, nomor 3 ini teman-teman soal cerita, kita rubah ke kalimat matematika. Ingat, saat kita merubah kalimat di soal, itu harus kita teliti benar ya teman-teman, merubahnya ke kalimat matematika. Oke, kalimat yang pertama kita ketahui. Sekarang kita misalkan ya, ini kan yang jadi tokoh ini ayah dan anak. Kita misalkan ayah ini kita misalkan A, dan anak ini kita misalkan B. Paham ya? Nah, di kalimat pertama, umur ayah saat ini 20 tahun lebih tua dari anaknya. Berarti umur ayah ini sama dengan B, umur anak plus 20. Kenapa? Karena dia lebih tua dari anaknya. Ya, ingat kalau lebih tua itu pasti ditambah. Oke, paham ya teman-teman? Nah, lalu untuk kalimat yang kedua, 12 tahun yang lalu ayah tersebut, ingat 12 tahun yang lalu berarti dikurangi 12 umur ayah, karena ini tahun yang lalu. Ya, 3 kali dari umur anaknya, berarti 3 dikali umur anak 12 tahun yang lalu. Jadi min 12 tetap ya, ini karena ada 12 tahun yang lalu. Paham ya sampai di sini teman-teman? Pastinya paham ya. Nah, sekarang tinggal kita kerjakan teman-teman. Loh Kak, B plus 20 ini dari mana? Dari
A ya, dari umur ayah kan sudah kita ketahui. Di sini umur ayah sama dengan lebih tua dari umur anaknya 20 tahun. Berarti A sama dengan B plus 20. Jadi kita masukkan ke sini. A-nya kan B plus 20. Sama dengan min 12 sama dengan 3 dikali B, 3B. 3 dikali min 12 sama dengan min 36. Paham ya? Sekarang tinggal kita kerjakan ya. Plus 20 min 12 sama dengan plus 8 ya. 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Jadi B plus 8 sama dengan 3B min 36. Tetap ya. Lalu kita pindah ruaskan. Plus 3B pindah ruas menjadi min 3B. Plus tetap plus B sama dengan min 36 tetap min 36. Plus 8 pindah ruas menjadi min 8. Jadi min 3B ditambah B sama dengan min 2B sama dengan min 36 dikurangi min 8 sama dengan min 44. Jadi B sama dengan 22. Loh, kok kenapa Kak umur anak sama dengan 22? Karena min dikali min sama dengan plus ya, jadi plus 22. Jadi umur anak 8 tahun yang akan datang adalah berapa teman-teman? 22. Itu sebenarnya salah teman-teman ya. Karena ini baru kita ketahui umur anak. Nah, 8 tahun yang akan datang berarti kita tambahkan 8 ya teman-teman. Karena kan di pertanyaan berapa tahunkah umur anak tersebut 8 tahun yang akan datang. Berarti 22 ditambah 8 sama dengan 30. Jadi umur anak 8 tahun yang akan datang adalah 30 tahun. Yang E ya. Nomor 4, pompa A mampu memompa air dengan debit 80 dan pompa B dengan debit 100. Kedua pompa tersebut digunakan secara bersama-sama untuk menguras air sebanyak 72.000. Maksudnya di sini 72.000 liter ya. Setelah 5 jam pertama pemakaian, ternyata pompa A mengalami kerusakan ya. Sedangkan pompa B tetap bisa digunakan hingga selesai. Lama waktu untuk menguras seluruh isi kolam tersebut adalah jika ada soal cerita TIU ya, kalimatnya kita rubah dulu ke kalimat matematika supaya tidak bingung. Nah, di sini kita ketahui dalam 5 jam pertama pemakaian ya. Jadi pompa A dan pompa B ini selama 5 jam bisa digunakan. Jadi 5 jam itu kita rubah dulu ke dalam menit. 5 jam sama dengan 300 menit. Kok bisa Kak? Ya, karena 1 jam kan 60. 60 dikali 5 sama dengan 300 menit. Kenapa Kak? Kok bisa dirubah dalam menit jamnya? Iya, karena kita ketahui di sini pompa A mampu memompa air dengan debit 80 per menit dan pompa B mampu memompa dengan 100 per menit debitnya ya. Jadi jamnya kita rubah dulu ke menit. Paham ya? Nah, setelah itu kita lihat berarti pompa A ini dalam 300 menit bisa memompa berapa volume air? Kita kalikan saja 300 dikali 80. 3 dikali 8 sama dengan 24. Nolnya kita tambahkan 1, 2, 3. Jadi 24.000. Jadi pompa A ini selama 300 menit atau 5 jam bisa memompa air selama 24.000. Sebanyak 24.000. Nah, dan pompa B ya, dalam 300 menit, dalam 1 menit maksudnya itu bisa memompa 100 ya, 100 debit air. Nah, kalau di dalam 5 jam berarti 300 dikali 100 sama dengan 30.000. Kan 3 dikali 1 sama dengan 3. Nolnya kita tambahkan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti pompa B dalam 5 jam bisa memompa air sebanyak 30.000 debit ya. Nah, kan pompa A dan B ini bekerja bersama-sama. Berarti tinggal kita tambahkan. Jadi 24 ditambah 30 sama dengan 54. Nolnya turun jadi 54.000. Jadi pompa A dan B setelah bekerja bersama-sama selama 5 jam,
bisa memompa air sebanyak 54.000 debit air. Nah, tetapi setelah 5 jam pompa A ini kan rusak ya teman-teman di soal. Nah, tinggal pompa B yang masih bisa digunakan. Berarti sisa airnya berapa teman-teman? Di sini kita ketahui total air 72.000. Berarti untuk mengetahui sisa air, kita kurangkan saja 72.000 dikurangi air yang sudah dipompa berapa? 54.000. Jadi 72.000 dikurangi 54.000 sama dengan 18.000. Nah, inilah sisa air yang belum terpompa. Nah, sebanyak 18.000 air ini ya, maksudnya 18.000 debit air ini yang menguras hanya mesin B. Berarti tinggal kita kerjakan saja, hanya mesin B ya ini ya. Kita kerjakan saja waktu mesin B untuk menyelesaikan 18.000 ini tinggal kita bagikan 100 ya. Karena kan dalam 1 menit mesin B bisa memompa 100 debit air. Dan tinggal kita bagikan ya, 18.000 debit air dibagi 100. Nolnya kita coret, tinggal 180. Jadi, waktu pompa B ini untuk memompa 18.000 debit air itu 180 menit. Nah, di sini yang ditanyakan apa teman-teman? Jam ya. Karena ini pilihan gandanya sedikit. Berarti 180 ini kita jadikan jam. Dalam 1 jam itu 60 menit, berarti 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Jadi, pompa B ini bisa menyelesaikan menguras air selama 3 jam. Ya, ini mana teman-teman? Tidak ada. Nah, berarti kalau teman-teman jawab 3, ini salah ya teman-teman. Kenapa salah? Karena di sini lama waktu untuk menguras seluruh isi kolam. Ingat di sini seluruh isi kolam, bukan sisa air kolam. Berarti kalau seluruh isi kolam kita tambahkan 3 ditambah 5. Jangan terjebak ya. Saya juga hampir terjebak. Untung aja pilihannya nggak ada. Jadi kan tidak terjebak ya. Jadi 3 ditambah 5 kan seluruh isi kolam ya. 3 ditambah 5 sama dengan 8 jam. Jadi, lama waktu untuk menguras seluruh isi kolam tersebut adalah 8 jam ya, karena pompaannya rusak ya. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Nah, hati-hati teman-teman, jangan terjebak ya. Jangan terjebak di sini ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Nomor 5 ini PR untuk teman-teman. Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar YouTube saya ya. Untuk pembahasannya nanti saya akan upload di video selanjutnya. Jika teman-teman tidak ada yang menjawab di kolom komentar YouTube saya tidak akan bahas. Berarti teman-teman tidak ada yang berminat ya. Oke. Ingat ya teman-teman, ada kata-kata motivasi. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan memanen hasilnya. Jadi teman-teman, jika ingin mendapatkan NIP pada tahun ini, marilah kita belajar dari sekarang secara bersungguh-sungguh. Pasti kita akan memanen hasilnya, yaitu mendapatkan NIP pada tahun 2021. Oke teman-teman, semangat terus untuk belajar. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya banyak yang kurang dan banyak salah kata. Dan kepada Allah saya mohon ampun, semoga ini bisa menjadi ladang pahala saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.